yang cukup baik, sangat bagus. Meskipun ada ketebalan yang tidak stabil ya ini ya. Terus kemudian label kemasan, ya desain kemasan ya cukup baik meskipun ini memakan banyak space ya. Sebenarnya ini bisa lebih gede lagi nih. Nah, foto produk juga sudah bagus. Terus kemudian kemasan box. Nah ini ya, ini sayang Mas Adib ya. Anda punya space yang luar biasa besar, tapi Anda nggak manfaatkan itu gara-gara ini ada tulisan desain kemasan ini. Padahal sudah ada nih di atasnya desain kemasan. Anda ulang lagi. Padahal ini kalau digedein, detail-detailnya akan kelihatan. Kalau ini kan detailnya nggak kelihatan tuh ya, gambarnya detail gambarnya nggak kelihatan. Apalagi ini teknik aspek Anda bingkai sekecil ini, ya nggak kelihatan loh sebagai portofolio. Kalau punyanya Mas Adam tadi, itu teknik aspek dibiarkan full screen, which is bagus tuh, nggak ada masalah. Kalau dikecilkan seperti ini, kacau jadinya. Anda ngejar apa itu namanya, ngejar kerennya ya, ngejar estetik, tapi fungsinya nggak dapat. Ada Mas Adib? Ada Pak. Ya. Terus jadi nulisnya ya, selalu lakukan quality control ya. Technical itu technical, bukan technical ya. Aspek itu ada T-nya, saya kemarin kurang nulis T-nya di briefnya. Technical aspek, aspeknya pakai T ya. Nah, foto produk sudah bagus karena besar semua. Tapi kalau technical aspek ya harusnya besar juga. Sayangnya itu. Nah ya, jadi pas di bagian sini ini gede, full. Technical aspek full. Terus kemudian foto full seperti ini. Itu pasti akan menjadi lebih keren tuh, hasilnya. Ya, cukupi, terus kemudian mini wafer, dan yang terakhir kemarin adalah Big Bubble. Ya, dan Big Bubble-nya fotonya juga sudah muncul ya, sudah bagus. Hanya saja itu tadi, Anda bayangkan gini Mas, di dalam sebuah apa itu namanya, peragaan busana misalkan, Anda hiring model itu model yang cantik. Alasannya kenapa ya? Wajahnya supaya menjual. Karena wajahnya itu adalah salah satu fokus utama. Nah, jangan sampai fokus utamanya itu ada sia-siakan. Sama seperti ini, background-nya luas, tapi si model utamanya ya tes 1 2 ya, mohon maaf ya. Semoga masih bisa didengar. Sempat terputus karena kena petir ya. Oke, masih balik lagi ke sini ya. Bisa dilihat teman-teman ini? Adib? Masih Pak. Bisa Pak. Ya, masih ya, oke. Bisa Pak. Itu punyanya Mas Adib, ya tadi sudah dikomentari. Semoga tidak mati lagi ya. Kalaupun mati bisa balik lagi. Berikutnya adalah milik Afrizal. Ya, ada tulisan Iyal ya, mungkin namanya Mas Afrizal adalah Mas Iyal. Itu adalah label UMKM ya. Intinya desainnya sudah bagus untuk tata letaknya ya, tidak ada masalah meskipun beresiko dengan memberikan tekstur kain di belakangnya ya. Apalagi warna putih di atas warna gelap itu kan beresiko. Nah, ini yang sayang. Kecil lagi technical aspeknya. Nggak bisa dilihat. Jadi kita mau yang mana sih yang disebut sebagai perf,
yang mana yang die-cut, hilang tuh di sini. Ini nggak boleh ya. Sayang tuh dari sebuah portofolio seperti itu sayang. Jadi ketika Anda sudah punya sesuatu yang bagus, ini kalau di zoom pun jadi repot ya. Jadi harus nge-zoom sampai zoom-zoomnya. Jadi nggak enak. Si pihak HRD misalkan gitu ya, pihak yang akan menilai portofolio Anda itu akan melihat seperti ini. Anda itu menyia-nyiakan space ya. White space itu penting teman-teman, tapi ya nggak apa itu namanya nggak semua-muanya diberikan white space yang sangat lebar. Ya, ini kan sebenarnya bagus banget tuh, kemasannya sudah sangat bagus, tapi ketika di sini ya nggak bisa dilihat. Ini harusnya full nih, gedein saja. Kan sudah ada tulisan technical aspek. Jadi orang sudah tahu kalau ini technical aspek, tidak perlu ditambahi lagi PP, karena PP-nya sudah ada di atas kemasan PP. Jadi jangan sampai estetika itu mengorbankan fungsi ya. Ingat, kita bukan seniman murni. Kita itu desainer itu ada seninya, tapi didominasi oleh fungsi. Jadi seni yang berfungsi ya. Jadi bagus tapi fungsional. Jangan sampai bagus tapi menghancurkan fungsi ya. Nah, kayak gini kan eman-eman ini kecil banget. Nah, kalau fotonya seperti ini masih logis ya. Ukurannya masih bisa dibaca, bisa dilihat, masih mending ya. Tapi kalau yang technical aspek banyak dari rekan-rekan yang kemarin pun juga keliru ya. Oke, itu Mas Afrizal. Berikutnya Nur Faik. Ya, Mas Nur Faik ada label UMKM, terus kemudian, nah seperti ini aman malahan ya, technical aspek sudah gede, bisa dilihat, malah lebih aman sebenarnya. Meskipun desainnya basic, tapi aman untuk dilihat. Jadi tidak ada permasalahan dengan previewnya ya. Nah, meskipun desainnya mengalami naik turun ya, kadang naik, kadang turun, kadang naik, kadang turun nih, Mas Ahmad Nurofik ini harus latihan yang namanya konsistensi. Ya, konsisten, yang penting konsisten. Itu dari Mas Nur Faik. Berikutnya dari Mbak Alfiah. Ada Mbak Alfiah? Ada Pak, hadir. Oke, Mbak Alfiah Malik ya. Lama sekali ini dibukanya. Padahal cuma 13 mega. Tidak muncul ya Mbak ya? Kenapa ya Mbak? Di layar Anda muncul? Enggak Pak. Apa Enggak, saya kirim aja ya Pak? Ya, saya buka ininya saja deh. Ini kan ada kebetulan pas langsung email Anda nih. Oh ya, tapi memang nggak muncul Mbak. Nah ini dia muncul. Betul ya yang ini ya? Iya Pak. Oke. Oh iya. Berat banget nih ya, meskipun hanya 13 mega ya. Entah kenapa ini kok berat banget. Oke, ini desainnya. Nah, ini buang-buang space juga Mbak, sama. Ya, jangan. Nah, ini nggak bisa ini. Memang nggak tahu kenapa ini. Kita coba lagi, Mbak Alfiah. Nanti kalau nggak bisa, dikirim ulang saja. Biasanya untuk 13 megabyte itu kecil loh biasanya. Ada yang ngirim 144 MB itu aja ada. Tapi yang nggak saya download ya, kegedean. Paling saya hanya mendownload yang di bawah 30 saja. Ya, ini punya Anda baru muncul nih. Masih bisa didengar suara saya? Masih Pak. Nggak bisa, petir kenceng banget soalnya. Takutnya kalau putus ya. Oke. Sebentar, ini ada sesuatu yang bermasalah ini punyanya Mbak Malik ini ya. Jadi lambat banget nih dibukanya.
Oke, ini before afternya ya. Selalu diingat Mbak Malik ya. Jangan sampai seperti ini ya, pojok kiri itu Anda lihat di before ada garis yang tidak pas kayak gitu ya. Sayang banget tuh. Ini kan Anda tengahkan aja bisa nih, dua-dua ini ya. Terus kemasan kubus, ya ini nggak tahu alasannya apa, tapi yang jelas ini lambat banget nih punya Anda nih operasionalnya. Oke, nanti tolong dikirim ulang saja ya. Semoga saja file yang baru lebih bagus ya. Oke, berikutnya adalah Mas Alif. Nah, oke, yang lain kan cepat seperti itu, serat langsung keluar ya. Ini Mas Alif Arslan. Terus kemudian di situ ada kemasan UMKM, dibaca mudah. Meskipun ini hurufnya masih kegedean ya, Mas Alif ya. Anda bisa membuat huruf yang lebih kecil lagi. Terus tampilan, nah ini kan sayang banget, coba lihat. Ini Anda buang sepertiga area kerja Anda hanya untuk demi tulisan seperti itu saja. Ya, padahal Anda bisa istilahnya itu membuat desainnya lebih detail ya. Kan butuh desain, butuh technical aspek, butuh foto ya. Nah, Anda desain nggak ada, desain bentangan yang tanpa technical aspek nggak ada di sini. Nah, itu Mas Alif, ada Mas Alif? Ada, Pak. Ya, itu ya, kan kalau Anda baca briefnya kemarin ya, dikasih preview, habis dikasih preview, terus kemudian diberi desainnya dulu, setelah desain baru tangan ini apa technical aspek, setelah technical aspek baru foto. Ya, ini desainnya nggak ada ini yang bentangan tanpa technical aspeknya. Nah, ini tiba-tiba ada angka 1. Kenapa tiba-tiba 1? Kenapa 1 semua? Ya, harus dicek ya. Jangan sampai salah ya. Nah, ini 1 lagi. 1 lagi. Ya, harusnya kan urut ya 1, 2, 3, 4, 5. Ya, seperti itu Mas. Jadi jangan menyia-nyiakan space ya. Nah, kalau seperti ini Anda nggak menyia-nyiakan space. Coba Anda lihat yang terakhir nih. Di bagian kanan masih ada foto, di sebelah kiri ada deskripsi, white space-nya masih normal, dalam tataran normal. Tapi kalau sudah seperti kasus-kasus yang seperti ini ya, seperti di atas ini masih normal lah. Tapi kalau yang makan banyak seperti ini kan bisa desainnya sedikit ini di bagian atas, fotonya di full bagian bawah. Ini kan non fungsional, ini kan hanya aspek estetik titik-titik ini. Nah, aspek estetik titik-titik ini bisa Anda minimalisir, bentuknya seperti ini, bisa tuh. Daripada Anda harus membuang begitu banyak space hanya demi titik-titik yang dalam tanda kutip hanya sebagai aspek estetis saja. Seperti itu Mas Arslan ya. Baik, terima kasih, Pak. Oke. Berikutnya dari Mas Arzul. Ya, Mas Arzul Takin, terus kemudian di situ ada label stiker, ya pilihan hurufnya bagus. Terus kemudian foto produk ya masih kurang gede ya, tapi sudah terlihat. Kemasan box. Nah, ini harusnya bisa digedein ya. Ini kan kecil nih. Ini ada yang apa itu namanya konsep-konsep itu bisa Anda minimalisir ya, atau bisa Anda letakkan di halaman lain. Nah, ini technical aspek besar, tidak ada masalah. Foto juga besar, tidak ada masalah. Terus kemudian ini bisa digedein lagi. Terus kemudian ini sudah gede, jadi semuanya tidak masalah ya. Dan kita lihat juga variasi kemasannya memiliki kestabilan kualitas yang baik ya. Ya, ini sudah ditambahi apa itu namanya kemarin sesuai revisi yang disarankan, meskipun itu formatnya apa itu namanya digital ya. Nah, ini sudah jauh lebih bagus ya. Oke, baik. Baik sekali punyanya Mas Arzul ya. Oke, kita lanjut punyanya Mas Bagus. Ya, halaman depan juga sangat baik punyanya Mas Bagus. Kemudian ya ini ya space-nya terlalu banyak digunakan untuk aspek estetik ya. Nah, kan ini Anda stretch sangat kecil nih, jadi porsinya mungkin tinggal 80% dari ukuran aslinya.
Nah, untuk pengaturan ini sudah bagus tata letaknya. Jadi mungkin permasalahannya ada pada apa itu namanya si technical aspek saja yang bisa digedein ya space-nya. Sisanya sudah cukup bagus ya. Ya, cara menata gambarnya pun juga sudah baik, sudah pas. Ya, ini gambar kecil ini sayang nih. Yang coba lihat ketidakadilan Anda. Ada si Mas Bagus ada? Ada, Pak. Ya, coba Anda lihat ya. Seluruhnya tugas 1 sampai tugas 5 itu format tata letaknya seperti ini. Ada objek gede, kemudian ada objek kecil-kecil ya. Yang mana itu bagus sekali. Tiba-tiba pas burger, Anda tidak adil tuh. Anda fotonya jadi gini. Ada kecil ya, kecil semua. Harusnya ada besar juga, satu, terus kecil-kecil. Ingat ya, prinsip desain yang paling basic untuk pemula itu selalu yang pemula loh ya, ini bukan desainer ya. Itu bisa diistilahkan dengan istilah CREP ya. CREP itu C-nya adalah color dan kontras ya. Terus kemudian yang mana ini sudah bagus. Kemudian yang berikutnya adalah R, repetition, pengulangan. Nah, ini pengulangannya sudah bagus di awal, di akhir Anda mau berkhianat tuh ya dari repetisinya. Terus kemudian A, alignment. Alignment itu mengikuti grid, punya Anda sangat bagus. Kemudian P itu proximity. Proximity itu keterbacaan dan sebagainya. Dan punya Anda juga sangat bagus. Hanya saja repetitionnya Anda mengkhianati di bagian terakhir gitu ya. Nah, itu sayangnya itu nanti portofolionya. Padahal kalau Anda buat set seperti ini juga, pasti akan lebih bagus lagi. Gitu, Mas. Bagus ya. Oke, berikutnya Mas Baruna. Ya, Mas Baruna desainnya sama seperti desain periklanan tadi, jadi komentarnya sama. Kemudian desainnya di set besar, mudah untuk dilihat. Ya, ini kan mudah untuk dilihat ya, mudah untuk dipahami juga, tidak ada distorsi yang signifikan. Jadi ukurannya pun juga tetap tidak memakan banyak apa itu namanya banyak white space ya. Ini white space yang seperti ini sudah lebih dari cukup nih punyanya Mas Baruna ini sudah pas ya, nggak menyusut terlalu banyak, tapi juga nggak terlalu sedikit. Jadi imbang gitu. Nah, posisi-posisi ukurannya pun juga repetisinya konsisten ya. Nah, ada konsistensi di sana. Nah, sampai dengan yang Oreo Supreme. Nah, ini dia Mas Barunanya. Oke, baik sekali Mas Baruna, terima kasih. Berikutnya ada Bintang Falih. Wah, ada Mas Bintang? Ada, Pak. Ya, berbeda dengan yang lain. Kalau yang lain itu mungkin formalitas ya. Ini ada, nah ini ya lettering ya. Hand lettering ini bagus banget nih hand letteringnya. Jadi kalau yang lain itu standar formal gitu ya, ini hand lettering banget nih, asik nih, gitu ya. Yang seperti ini juga salah satu dalam tanda kutip keunikan yang harus Anda latih terus biar menjadi salah satu kekhasan dari desain Anda. Ini kan cantik sekali nih, coba lihat, thread, kemudian di inverse ya. Nah, bagus banget nih letteringnya. Ya, cuma kekecilan ya. Anda punya space segitu, Anda cuma menampilkan dumil kayak ini ya, kecil banget. Nah, kalau ini sudah oke, normal. Nah, ini kan kecil. Anda bisa aja gedein di samping sini, teksnya di samping kiri, itu bisa. Nah, technical spec digedein. Kan ini masih ada space sedikit. Nah, fotonya juga digedein. Coba lihat fotonya ya. Ini agak sulit untuk dinikmati nih. Padahal bagus. Nah, kalau gede-gede seperti ini, kan ini juga masih bisa digedein lagi sebenarnya. Nah, ini kan kecil banget. Sayang tuh, desain bagus. Di preview sedikit, kecil banget. Nah, ini kalau saya gedein segini kan masih kecilan ya. Ya, sayang itu ukurannya. Nah, ini kan normal ya, normal. Terus kemudian yang ini kekecilan juga, harusnya digedein juga. Oke, ini Mas Bintang Falih. Letteringnya sangat bagus, Mas. Dinaikkan terus ya keterampilannya. Makasih, Pak. Berikutnya Mbak Davina. Kan beda ya sama Mas Bintang tadi ya. Tadi itu Mas Falih tadi itu lettering ya. Beda semua kan formal ya, formalitas seperti itu. Oke, ini punyanya Mbak Davina. Ya. Aman ya desainnya.
Ya, meskipun yang seperti ini nggak fungsional. Mana ada Mbak Davina, ada nggak? Ada, Pak. Ya, gini ini nggak fungsional, Mbak. Desain yang kayak gini nih. Nggak estetik, nggak fungsional. Ya, kayak mulai dari atas ya. Ini normal ya. Nah, kayak gini ini sebenarnya nggak fungsional, membagi menjadi 2. Nah, terus kemudian sampai di sini nggak ada pembagian, itu nggak ada. Di sini ternyata ada kotak. Ya. Di sini gelap terus tiba-tiba gini. Jadi akhirnya itu banyak yang tidak memiliki kesatuan ya antar halaman. Jadi antar kesatuan antar halaman itu disebut sebagai repetition. Kalau dalam nirmana disebut sebagai irama atau unity, kesatuan. Ini Anda setiap halaman Anda buat berbeda-beda. Nah, sekarang belahnya setengah atas setengah bawah seperti ini. Terus kemudian ini tidak ada apa-apanya. Yang sekarang ini ke sana ke sini. Jadi terlalu banyak ragamnya, jadi sulit untuk dipahami. Ya, mending buat satu ragam saja. Itu akan jauh lebih mudah untuk dinikmati ya. Oke. Misalkan Anda membuat yang seperti ini saja ya, ada kotak kuning ini saja itu sudah bagus ya. Baik, itu tadi Mbak Davina. Sekarang Mbak Dea ya. Mbak Dea ini kalau tidak salah mengirim gede banget ya. Mbak Dea atau Mbak Dea ya? Oh ya Mbak Dea ya. Tapi mengirim versi kecil juga. Ada yang versi 147 mega ya. Gede banget. Oke, di depan ada portfolio punyanya Mbak Dea Safa. Nah, desainnya cukup besar, bisa dinikmati dengan baik. Terus kemudian ini ya, desain besar. Ya, meskipun ada framing yang casual ya, framingnya. Ya, reasonable juga, nggak ada masalah sebenarnya dengan itu, karena itu penggayaan saja. Terus kemudian desainnya sudah tidak ada masalah sama sekali. Foto-foto juga besar, bisa dilihat dengan baik, dan bisa dilihat dengan bagus ya. Oke, baik. Itu Mbak Dea ya. Udah cakep ininya, portofolionya. Berikutnya Mbak Diayu. Apa nih Mbak Diayu? Oh, oke. Mbak Diayu ada? Ada Mbak Diayu? Ada. Ya, oke. Saya beritahu Mbak ya. Saya kira kena potong ya, kena crop ya, karena membuat komposisi nirmana seperti ini itu nggak seberapa bagus Mbak. Ya, desain kemasannya nggak ada masalah ya. Tapi ini benar-benar membuat orang itu menjadi penasaran gitu ya. Apakah desain ini benar dibuat oleh Mbak Diayu ini seperti ini atau ada kesalahan teknis? Karena ada yang kena crop itu ya. Jadi komposisi nirmananya itu nggak enak gitu. Kalau Anda tahu nirmana dan Anda nirmananya dapat apa Mbak? Yang 2 dimensi. Oke, Pak. Oke, ya. Seleranya kurang Mbak. Kalau saya akan menghindari. Ini saya akan potong ya, saya buang. Terus kemudian saya milih misalkan mana yang 3 yang terbaik. 3 yang terbaik saya jajar dengan background transparan. Gitu saja sudah cukup ya. Karena kalau seperti ini jadi ganjel gitu ya, ke hati itu ganjel karena banyak banget yang nggak enak posisinya, dari nirmananya nggak enak. Nah kayak gini kan aman banget nih ya, ini kan sudah satu desain yang ringkes, rapi, fungsional gitu ya, dilihat pun juga enak, foto produk, kemudian ada revisi ya. Nah kayak gini kan nggak ada permasalahan tuh ya, gambarnya ditampilkan dengan cara yang full, fotonya juga menggunakan 3 grid, 3 kolom, tidak ada masalah dengan isinya. Cuma covernya itu yang gue anjel ya. Covernya itu nggak enak banget dilihatnya. Ya kalau isinya sudah enak, isinya bagus ya. Isinya bisa dilihat dengan sangat baik dan hasilnya pun juga sesuai pembahasan masa lalu ya. Memang sudah bagus hasilnya ya. Meskipun ada ketidakkonsistenan dalam hal kualitas, naik turun gitu. Jadi latihan untuk konsisten, gitu Mbak Diayu ya. Oke, berikutnya ada Mas Dimas Asmara, Ari Asmara. Ya, label UMKM, kemudian kemasan box, ya technical aspek. Nah kayak gini ini nggak bermasalah juga punya Mas Dimas ya, karena aspek background itu menjadi minor ya, menjadi pelengkap aja pemanis atau aspek estetis. Sementara sisanya
masih fungsional. Nah, fungsi foto produk, kemudian kemasan dan seterusnya. Ya sampai ke yang apa istilahnya ya, yang primer sekunder kemarin ya. Nah, seperti itu. Ya, meskipun bagian terakhir itu bisa ditambahkan profil yang lebih baik ya. Kenapa kok seperti itu? Karena portofolio itu biasanya di bagian akhir itu ditunjukkan, misalkan saya lebih passionate, ada mungkin ada alamat link portofolio yang lain dan sebagainya. Itu milik Mas Dimas. Sekarang Dimas yang Ramadan ya. Oke, Dimas Ramadan, halaman depan sederhana, simple. Kemudian tampilannya juga besar, bisa dilihat dengan baik. Ya, tidak mendistorsi yang sudah ada ya. Nah, jadi aman, terus kemudian dilihat juga enak. Nah ini nggak enak nih foto ini ya, foto finalnya nih, kekecilan. Ini Anda bisa membuat sesuatu yang lebih besar, kayak gini, oh ini sudah ada ini. Yang ini kekecilan, tapi dibantu dengan kualitas yang bagus di sini ya. Bagus banget nih. Kalau yang ini kan kayaknya nggak enak gitu, kecil banget, padahal desainnya bagus. Di posisi ini kekecilan, tapi dibuat ulang oleh Mas Ramadan dengan sangat bagus di halaman berikutnya ya. Oke, terus berikutnya ini Garuda Okorn. Ya, kemudian kemasannya juga dibuat secantik mungkin displaynya. Display oleh juga pasti ada. Nah, ini semakin bagus nih punyanya Mas Dimas ya. Semakin ke sini arahnya semakin mencintai pekerjaannya ya. Nah, jadinya ditata dengan begitu indahnya. Oke, keren Mas Dimas Ramadan ya. Bagus banget. Ada orangnya? Ada, Pak. Oke, bagus ya. Nanti semester depan yang lebih baik dari itu ya. Ya bagus Siap, banget. Pak. Oke, berikutnya ada Mbak Elisa menggunakan custom born dark ya. Ada Mbak Elisa? Ya Pak, ada. Ya. Sebisa mungkin kalau Anda menggunakan kemasan ini namanya kesannya itu klasik ya, klasikal ya kan. Desain itu bisa kita lihat ya. Ada ala-ala classical, flat, kemudian modern minimalis, modern teknologi itu bisa dianalisis ya. Kalau Anda menggunakan kertas kusam ini nih klasik ya. Maka pilihan huruf Anda kan juga klasik ya. Oke, terus kemudian itu before after ya relatif aman, tidak ada permasalahan gitu ya, tapi juga tidak wow, sayangnya itu. Ya, desainnya ada kestabilan, ada peningkatan, naik, turun lagi, naik lagi, turun lagi gitu ya. Nah, yang mana tidak ada masalah, tapi nanti ke depannya sama Mbak Elisa ini di-upgrade terus ya, biar dalam tanda kutip keren. Dan kalau mencari apa itu namanya template ya, itu tadi kan ada tulisan papirus ya. Papirus itu memang kertas tua. Jadi Anda bisa mencari sesuatu yang sesuai dengan jati diri Anda atau sesuai dengan konten Anda. Kalau kontennya Anda itu fun, terus kemudian bersih, ketenangan dan sebagainya, Anda bisa memilih warna-warna yang lebih cerah ya. Putih itu aman. Berikutnya dari Mbak Fatia. Anda Mbak Fatia? Saya pada. Oke, ya pilihan huruf depannya ini cakep ya, bagus. Ini huruf yang sayangnya huruf ini mahal ya. Huruf ini bukan huruf gratis ya. Ini kalau di publish itu biasanya kena lisensi. Saya juga suka huruf ini untuk judul ya, tapi kalau untuk body text nggak bagus. Oke, kemudian di situ ada stick keju, kemudian ada body shop. Berikutnya ada body shop lagi. Berikutnya ada maxti. Ya, desainnya berbeda-beda, unik. Berikutnya ada salt scrub. Ya, ini kebetulan produk kewanitaan semua nih. Dan yang terakhir adalah strap shield ya, desain yang sangat sederhana tapi menarik sekali. Fotonya kurang, Mbak. Kemarin fotonya ada banyak di sini ya, tambah itu foto. Gitu Mbak Fatia? Baik Pak, terima kasih. Ditingkatkan terus sudah dalam track yang benar. Berikutnya dari Mbak Fitri Mustika, ada? Ada Pak. Ya, ini mirip desain periklanan tadi ya.
Ya, di situ ada desain, kemudian creepy, box packaging, technical aspect, ya fotonya. Nah, selalu diingat ya, kalau pink jangan di atas pink ya. Oh, ini background saya sudah terlanjur pink, Mbak. Bagaimana? Gelapin dikit, nggak apa-apa. Terus kemudian di sini ada yang creamy tint, gitu ya. Terus ada yang kemarin ada penggayaan yang sedikit berbeda, karakter chibi-nya ala-ala Jepangnya, Eminanya ya. Sebentar, ini komputernya mikir loading. Ya, gambarnya di komputer Anda seperti apa ini? Lagi apa? Start? Di potongan slide, Pak. Oh, potongan slide. Kalau sekarang hexagon, Udah Hello Panda. Ya udah. Oke, Hello Panda ya, berarti sudah normal ya. Nah, yang Hello Panda ini bagus, background-nya dan sebagainya ya. Terus kemudian yang Chocopie kemarin juga sudah cukup baik. Ya, cuma fotonya Mbak ya. Tanda pucat banget. Anda ini nggak tahu di layar Anda ya. Saya nyoba di 2 layar, tapi layarnya itu warna Anda itu terlalu soft ya. Softnya itu kepucetan. Jadi coba dikontrol level, kontrol L gitu ya, terus di leveling, dinaikkan sedikit levelnya, biar karyanya itu lebih terang ya. Nah ini kalau foto Anda malah terang, foto Anda sendiri ya, malah jreng, tapi karyanya burem ya. Oke, menarik Mbak Fitri ya. Berikutnya Mas Joshua, loading dulu. Ya, mohon menunggu, sabar. Punyanya Mas Joshua ini 17 MB. Ya, sudah bisa dilihat punyanya Mas Joshua? Sudah, Pak. Oke. Bentar ya, loadingnya agak berat nih ya, komputer saya nih. Oke. Bang Sreng, ya, saya sekalian mengingatkan ya, jangan mepet-mepet di sini, karena di sini nanti ada gutter kalau misalkan dicetak ya, ada jilitan, itu nanti akan terpotong. Nah, lebih aman malah kalau gambarnya ini desainnya di sebelah kanan, karena jilitan pasti di sebelah kiri kalau di Indonesia ya. Nah, kalau gambarnya di sebelah kanan, terus kemudian Anda tulis Bang Streng ini akan menjadi normal ya. Jadi tidak akan kepotong. Kayak gini kan nanti tulisan portfolio ini pasti kalau kejilid kan kepotong ya dia. Kalau jilid ring juga akan dipotong di sini. Nah, kalau ini pindah ke kanan malah asik ya. Soalnya biasanya itu tugas ini tuh dicetak ya biasanya ya setiap akhir semester. Tapi karena ini tugasnya adalah online ya, perkuliahannya online, jadi tugasnya cukup yang versi digital. Tata letak tidak perlu diragukan lagi, sudah bagus. Technical spec pun juga tidak terdistorsi ya, bagus. Fotonya juga baik. Ya mungkin saya hanya mungkin pemindahannya dari kiri ke kanan. Sebenarnya itu kemarin udah saya kirim juga sih Pak, yang di kanan udah saya revisi lagi. Di bentar, saya cek dulu. Soalnya Anda ngirim 2 ya. Oh, yang ini yang di kanan. Oh ya, yang di kanan aja kalau gitu ya. Yang dilihat. Oke, ternyata ada yang di kanan ya. Sudah diantisipasi ternyata komentar saya. Ya, baik. Ini sudah, oh ya benar, sudah kanan semua ya. Sudah, ya lebih baik di kanan ini ya, lebih aman. Ini nanti kalau dicetak baik secara digital maupun nanti dicetak secara fisik ya. Kalau yang di kanan ini jauh lebih mudah untuk mudah untuk dijilid, mudah untuk dilihat. Terus kemudian tidak terjadi pemotongan ya. Kalau Anda menjilid itu kan pasti dibuang ya, sedikit ya, 1 cm sampai 1 sampai 3 mili itu pasti terpotong. Itulah alasannya kenapa ada bleed ya. Jadi bleed itu tidak tanpa alasan di sana ya. Bleed itu untuk mengantisipasi die cut. Dan semua desain Anda itu harus menerapkan itu sebenarnya ya.
minimal itu shift area ya. Jadi kalau ada bleed, ada shift areanya agak masuk ke dalam. Ya, ini menarik sekali punyanya layoutnya, tata letaknya Mas Joshua ya. Jadi masuk ke dalam, terus kemudian halaman, tata letak halamannya, elemen estetiknya sama sekali tidak mengganggu fungsionalnya ya. Nah, semuanya sudah dikerjakan dengan profesional sekali ya. Nah, nanti ke depan harus lebih meningkat lagi. Nah, susahnya kalau desainer itu kalau sudah bagus harus meningkat terus kan ya. Nah, meningkatkan desain lagi itu agak berat juga. Jadi nanti ke depannya Mas Joshua dituntut untuk semakin keren, dan semakin keren. Ya, terima kasih Mas Joshua sudah mengingatkan tadi. Terima kasih, Pak. Ya, berikutnya dari Mas Rifki Pratama. Ya. Dengan garis miring, terus kemudian digaris seperti itu ya, ada elemen garis yang sederhana. Terus kemudian ada keripik pedas, kerdas, tulisan tidak ada permasalahan ya, jadi sudah bisa dilihat dengan baik. Terus kubus ini pun juga mungkin hanya missing desain yang tanpa bentangan ya, bentangan tanpa technical aspek saja yang missing. Foto pun juga sudah representatif dari Mas Rifki ya. Cuma kadang-kadang desainnya turun ya, sama seperti ini ya. Desainnya tiba-tiba turun banget. Ini kan ada space kosong yang benar-benar kosong gitu. Yang mana dalam dunia kemasan profesional itu jarang, bahkan nggak ada yang seperti ini ya, kecuali kemasan parfum lah. Kalau parfum hanya teksnya itu umum, tapi kalau non parfum biasanya enggak. Ya, jadi naik turun ke kualitasnya Mas Rifki, belum stabil di atas terus ya, tapi secara keseluruhan sudah ke arah yang tepat. Oke, saya lanjutkan dari Mas Rifki kita ke Mas Elul. Ya, desain kemasan portofolionya sama seperti desain pertahanan tadi, elemen biru dan putih. Untuk tipografi dan tata letak sudah sangat baik, technical aspek tidak terdistorsi. Ya, semuanya sudah dibuat dengan sangat baik. Ya, kadang menggunakan ilustrasi yang sangat bagus kualitasnya. Terus kemudian ada pergabungan vektor, dan kemudian yang terakhir kemarin adalah pizza ya, Yummy Pizza. Yang kemarin saya kritik gambarnya redup, ya saya nggak dibuat lagi gambarnya nih, fotonya. Harusnya difoto lagi ya, kayak punyanya Mas siapa tadi ya, Mas Ramadan atau siapa tadi yang gambarnya itu keren. Digambar ulang. Oke, baik. Ini dari Mas Nailul. Mas Nailul sudah cukup baik gambarnya, tata letaknya, dan portofolionya juga sudah bagus. Berikutnya dari Mbak Putri Febriani. Ya, ada Mbak Putri? Hadir, Pak. Ya, ini kenapa ke stretch ini, Mbak? Di medisi ini. Maaf, Pak, itu bawaan dari template-nya. Oke, jadi kalau ada bawaan dari template mengganggu, hapus saja ya. Oke. Terus kemudian ya terlalu banyak ini Mas Mbak ya, buang space sebenarnya. Anda bisa lebih gede. Nah, ini pilihan foto besar ini sangat bagus ya, direvisi menjadi besar. Kalau revisi ini nggak usah tulis revisi sebenarnya, nggak apa-apa Mbak. Langsung aja dikasih foto, saya sudah pasti tahu kalau itu revisi gitu ya, karena ada 2 gambar ini pasti ada revisinya. Jadi medisi itu bisa itu kan slogan ya, medisi itu ya, itu bisa dibuang ya. Ya sayang nih fotonya nggak ada lagi yang kayak gini ya, kayak fotonya digedein kayak gini kan bagus nih, fotonya digedein juga. Ini sudah gede sih. Yang ini ya lumayan lah, tapi bisa lebih bagus lagi ya, lebih indah lagi. Oke. Kemudian ada yang seperti ini YY. Dan yang terakhir yang kemarin si bibir ya. Kemasan yang saya pengen lihat dalamnya, ternyata nggak difoto dalamnya. Kemarin kan Mbak coba difoto lagi yang diisi sama piramid-piramid itu ya, apakah benar seperti itu. Oke, Mbak Febri, 20 tahun. Berikutnya ada Mbak Rahmadila. Ada Mbak Rahmadila?
Ada, Pak. Oke, tampilan depannya ini kemasan banget ya, desain kemasan banget. Jadi kalau menjadi portofolio desain kemasan ini cakep banget. Buatan sendiri atau template, Pak? Buat sendiri, Pak. Oke, berarti super keren ya. Anda punya selera yang keren-keren ini ya. Indeksnya juga bagus. Kemudian cara membuat ininya juga bagus. Ya, desainnya pun juga fungsional sekali, tidak mengganggu ya. Technical aspek pun ya ukurannya sudah baik. Terus kemudian nah ketika disatukan seperti ini jadi kelihatan karakter desain Anda ya. Bagaimana karakternya, foto dan sebagainya, karakter warna ya. Yang saya rasa tata letak dan selera warna Anda itu sangat baik sekali. Anda cenderung warnanya soft dari semua tugas, ternyata kelihatan kalau warna Anda soft banget ya. Anda menggunakan warna dengan saturasi rendah, tapi itu malah jadi keren, jadi ciri khas dari Anda itu ya. Desain-desainnya jadi punya karakter tersendiri. Yang mana itu bagus. Ditingkatkan terus Mbak Ramadila, portofolionya sangat keren ya. Terima kasih, Pak. Oke, berikutnya dari Mas Rido ya. Nah ini Mas Rido unik nih, coba Mas Rido. Tadi ada Mbak siapa tadi yang saya tanya nilai rumahnya, saya sudah lupa itu namanya ya. Nah Mbak kayak gini Mbak, kalau Anda lihat tadi ya, ini aman banget nih desain ini ya. Jadi memilih 3 desain desain kemasan yang dikiranya menarik, ditempelkan di situ 1, 2, 3. Tapi jangan diacak. Kalau diacak malah nggak enak dilihatnya. Kalau seperti ini kan dilihat sederhana ya, ke mata itu juga keren nih, asik nih gitu ya. Ada perbedaan warna, ada apa itu namanya perbedaan bentuk, tapi harmoni, sinkron ya. Pilihan warnanya pun juga bagus ya. Tidak merahnya pun bukan merah yang cerah dan sebagainya. Oke, kita lanjutkan before after, tidak ada masalah. Nah, ini masalahnya Mas Ridho, Mas Ridho. Ya, jangan terlalu mepet gini Mas ya. Selalu ingat desain butuh shift area. Desain butuh shift area. Shift area itu untuk jaga nih dipotong itu loh Mas. Kalau Anda nggak bisa menambahkan bleed, tambahkan shift area. Jadi ini agak kecil sedikit. Paling nggak itu sisi luarnya ini ada di daerah bleednya, dekatnya kemasan ini ya. Itu nanti akan menjadi lebih baik. Nah, yang seperti ini kan enak ini nggak kepotong nih ya. Kalau ada yang seperti ini, nah ini kan enak nih nggak bakalan kepotong. Ya, tapi desainnya lagi-lagi naik turun ya, masih belum konsisten ya. Ini kan bagus ya dari sini. Bagus, di sini turun. Terasa kan ya? Habis itu naik lagi, bagus lagi, kualitasnya bagus banget. Bagus banget. Terus kemudian ini ya masih bagus lumayan. Terus kemudian yang ini lumayan. Ya yang turun hanya 1 kali turun saja ya. Wajar untuk sebuah apa itu namanya seorang mahasiswa itu naik turunnya wajar, mungkin pas kondisi yang enggak mood dan sebagainya. Tapi secara keseluruhan portofolio Anda sangat baik. Oke, Mas Maul, Rizky Maulana. Ada Mas Rizky Maulana? Ya. Ada, Pak. Oke, ya ini portofolionya. Ya, portfolio itu motongnya bukan portfolio ya, port dulu ya, port sama folio. Jadi potongannya itu jangan portfolio sama lio, beda tuh artinya sudah. Harusnya port, warnanya misalkan warna hijau itu ya, hijau kekuningan itu, terus kemudian folionya warna biru. Itu sudah lebih dari cukup tuh. Jadi fungsional ya, bukan selalu ingat teman-teman, desain itu fungsi dulu nomor 1. Setelah fungsinya dapat, baru aspek estetiknya ya. Jangan fungsinya ditinggal, yang penting estetik dulu jangan. Nah, oke, ini juga tidak ada masalah dengan desainnya karena setiap yang makan tempat ini hanya transisi ya, nggak ada masalah. Sementara yang desainnya sudah ditampilkan dengan sangat reasonable, sangat bagus, posisinya juga sangat baik, kualitasnya juga relatif stabil ya. Terus kemudian hasil akhirnya pun juga sangat baik dari Mas Rizky Maulana ya. Oke, dipertahankan terus di semester depan harus semakin keren. Berikutnya dari Mbak Sabrina. Mbak Sabrina. Oke, ada nilam, ada fotonya ya. Fotonya before afternya jauh lebih bagus.
bahkan background-nya sudah bersih, tampilannya cakep banget. Terus kemudian packaging, mengambil elemen line art bunga itu juga salah satu pilihan kreatif yang bagus dari Mbak Sabrina. Kemudian tampilan visualnya juga legit sekali ya, cantik sekali. Kemudian talkbook package, dia menggunakan line art lagi-lagi yang di bagian bawah, yang mana itu bentukan dari tanaman yang ada di Innisfree ini. Nah, itu juga pilihan yang kreatif ya, untuk menemukan kreativitas seperti itu tuh butuh latihan ya. Dan Mbak Sabrina sangat beruntung memiliki itu. Kemudian ada tin box package, ya ada elemen-elemen juga di situ kalau Anda lihat balon balon udara, ada biang lala juga, Paris swing juga ada di sana. Terus kemudian jadi produk akhirnya juga tidak terganggu ya, gambar akhirnya juga sangat baik. Kemudian dari parfum, wah ini parfumnya kemarin dikritik, backgroundnya jangan hitam, backgroundnya tambahin merah ya, semakin panas ya. Oke, menarik juga. Dan ini juga hasil yang bagus kemarin dari Mbak Sabrina ya, kemasan yang sangat unik. Kemudian mochinya juga terlihat dengan sangat indah. Oke, ininya pun juga sangat bagus ya. Juara 1 desain grafis, juara satu ya, layak lah ya kalau kualitas desainnya memang bagus. Ya bagus Mbak Sabrina, ada Mbak Sabrina? Ada Pak, terima kasih Pak. Semester depan harus lebih keren dari itu ya. Kalau semester depan turun, semua langsung ya. Oke. Berikutnya dari Mbak Taris yang pusing 7 keliling ya, sampai kurus tersenyum pun berat. Ada Mbak Taris? Ada, Pak. Oke, ada ya. Oke, Mbak Taris membuat portofolio yang hampir sama dengan desain periklanan tadi ya. Oke, ngemils. Ya sama Mbak Taris komentarnya ya. Elemen background-nya terlalu dominan di sini ya. Sehingga space Anda untuk menampilkan desainnya itu menjadi sangat minim. Padahal Anda bisa mengekspos atau memperbesar area desainnya itu. Nah, desainnya Anda ada improvement yang sangat signifikan sebenarnya. Anda dari ketidakberanian mengeksplorasi gambar, tiba-tiba Anda berani sekali mengeksplorasi berbagai macam kemungkinan, berbagai macam kombinasi, sehingga menghasilkan karya yang ya baguslah untuk portofolio itu ya. Tapi Anda bisa lebih bagus lagi. Ingat, membuat numbering C sama S harus lurus ya. C-nya sama S-nya lurus kalau ingin membuat numbering. Siap, Pak. Terima kasih. Oke. Terakhir, belum terakhir, masih ada 2. Dari Mas Yusuf dulu. Nah, ini saya apresiasi Mas Yusuf itu karena Mas Yusuf ini selalu terdepan dalam mengumpulkan tugas itu dari tugas 1 sampai tugas terakhir. Mas Yusuf itu selalu mengumpulkan yang pertama. Tidak ada satupun yang mengalahkan duluannya Mas Yusuf. Jadi Mas Yusuf itu ngirimnya itu mulai hari Rabu sudah saya terima ya. Ada Mas Yusuf? Ya oke. Jadi desainer itu salah satu nilai tambahnya adalah on time ya. Jadi kadang-kadang gini teman-teman ya, sambil bahas Mas Yusuf ini ya, ke on time-annya Mas Yusuf. Desainer itu kadang-kadang diapresiasi oleh perusahaan itu bukan hanya karena kemampuannya atau kapasitasnya dalam membuat sebuah desain yang keren. Itu memang nilai utama ya. Tapi ada juga orang itu yang memperkerjakan desainer itu karena ketepatan waktunya, deliver waktunya. Jadi dia disiplin terhadap waktu. Dia tidak pernah dalam tanda kutip itu bermain-main dengan waktu. Jadi disiplin waktunya. Terus kemudian karya mungkin medium, tapi dia selalu deliver tepat waktu dan tidak ada dalam tanda kutip itu permasalahan. Nah, desainer yang seperti ini attitude-nya baik. Dan attitude itu adalah salah satu pointer yang paling tinggi nilainya ya. Bahkan ada desainer yang skillful tapi attitude-nya kurang bagus, itu malah biasanya diabaikan ya. Contoh yang skill tinggi tapi attitude-nya nggak baik itu, skill-nya bagus tapi ketika diberi masukan itu dia anggap itu angin lalu ya. Nah, ada yang seperti itu. Desainer yang sudah grade-nya itu sombong-sombong gitu ya. Nah, jangan sampai kita jadi seperti itu. Oke, ada elemen cat air di sana yang cukup menarik sebenarnya. Terus kemudian desainnya pun juga fungsional. Nah, cuma saran ini Mas Yusuf ya. Nanti
setelah ini Anda ambil. Halaman 2 ini halaman 5 ini Anda print di kertas A4 ya. Anda cetak. Kalau Anda punya printer di rumah, coba dicetak. Ngik. Apa yang terjadi? Huruf Anda itu pasti kegedean. Dan ketika kegedean dilihat itu kayak ini loh. Anak TK, bukunya anak TK. Bukunya anak PAUD itu hurufnya gede. Diingat, Mas. Desain itu mudah. Huruf body text itu jangan lebih dari Arial 12. Oke, Arial 12 itu maksimal. Times New Roman 12 itu maksimal. Sebisa mungkin di ukuran Arial 11. Yang paling kecil berapa? Arial 8. Itu paling kecil. Kalau Anda terpaksa ada elemen desain kecil, Arial 7 lah. Itu paling kecil tuh, terpaksa. Nah, Hypernet matikan ya, sehingga Anda bisa mengusung itu, kata-kata mengusung bisa Anda buat yang baik, bukan menggusung ya. Menggusung itu jelas nggak masuk. Oke, terus kemudian, nah ini juga jarak. Ini kan ada jarak nih di sini. Pastikan sama jarak horizontal sama jarak vertikal itu, kalau Anda sama, itu malah lebih bagus ya. Hasilnya pasti lebih baik. Oke, terus kita masuk ke yang lain, tidak ada permasalahan yang signifikan. Nah, ini sudah diterapkan pensil warnanya, terus kemudian sisanya juga ya dah tidak ada masalah lain-lainnya ya. Nah, ini sama jaraknya sebisa mungkin sama. Kalau Anda pingin ini jaraknya sudah nggak bisa dilolor lagi ke belakang, ini yang geser ke kiri. Ya. Oke, seperti itu Mas Yusuf Ali Permadi. Terakhir, Mbak Zainun ya. Mbak Zainun ini selalu terakhir. Ada Mbak Zainun? Hadir, Pak. Ya sabar ya Mbak ya. Nama huruf Z itu memang sama seperti nama saya ya. Nama saya W itu juga datangnya pasti terakhir ya. Absennya pasti belakangan. Tapi ya nggak apa-apa. Yang penting terakhir itu penutup. Penutup itu keren. Oke, saya komentari dulu halaman depannya, Mbak. Kenapa ada coretan-coretan seperti putus cinta gitu, Mbak? Ya, aslinya pengen buat kayak abstrak gitu loh, Pak. Oh, Tapi tapi nggak putus cinta ya? jadinya malah kayak gitu. Enggak, Pak. Atau sedang marahan ke Enggak kok. seseorang? Enggak. Ya, Enggak. oke kalau gitu ya. Saya kira ini marah ke siapa ya? Jangan-jangan marah ke saya karena ngasih tugas terlalu banyak ya. Coret-coret, awas, you die, me, dan seterusnya ya. Oke. Packaging design karya Mbak Zainun mulai dari UMM, terus kemudian ya ini membuat line art yang seperti ini beresiko, Mbak. Resikonya apa? Jadi gini, cara membuatnya. Yang ada line art-nya ini kita kasih saja di bagian atas, misalkan di label UMKM ya. Di situ ada apa itu namanya? Maaf. Di sini ada transisinya dulu ya. Misalkan kemasan kubus. Nah, kemudian ada line art-nya ini. Yang desainnya dibiarkan kosongan, biar bersih, biar bagus untuk dilihat. Nah, kayak gini nih background-nya nggak perlu ada donat dan kawan-kawannya itu ya, biarkan polosan. Nah, kalau foto bolehlah ditambah itu. Tapi fotonya ya lagi-lagi background-nya terlalu dominan akhirnya ya. Nah, terus kemudian stabil dalam hal ukuran, Mbak ya. Coba Anda perhatikan ini, ukuran teks desain apa itu namanya cetak dengan technical aspek ya. Anda perhatikan ukurannya. Gedean mana, Mbak, hurufnya? Saya cetak apa? Iya, harusnya Sama. ya harusnya sama. Jadi desainnya itu repetisi. Repetisi itu enak banget sebenarnya kalau repetisi itu kan hanya mengulang ya, nggak perlu repot. Jadi di repetisi itu nanti si garis technical aspek ini, nah ini sama ini. Nanti desain cetak ya nempelnya di sana, ukurannya sama. Nah itu disebut sebagai grid ya, alignment. Jadi tadi kalau ada elemen crep tadi itu dia di alignment, repetisi sama alignment. Oke, kita lanjutkan ke bagian bawah. Ya, foto tidak masalah sebenarnya. Terus kemudian yang bagian ini waktu itu bleed-nya ya. Oke, bleed-nya kurang ke atas sedikit. Terus fotonya banyak yang
crop-cropannya kurang sip ya. Terus kalau yang ini sudah perbaiki, sudah naik, bleednya sudah benar, terus kemudian die-cutnya sudah benar, fotonya pun juga lebih baik ya. Dan sampai di yang paling akhir yaitu pokinya kemasan memang belum primer sekunder saya ini ya. Ini masih kemasan yang sliding saja ya. Tapi ya terlepas dari itu Mbak Zainun sudah berusaha dengan baik. Nah ini malah bagus nih ya teksnya ini. Kalau Anda pakai teks yang ini malah bagus nih. Sudah ada subjudul, judul sama apa itu namanya body text. Dan ukurannya juga sudah bagus, pilihan hurufnya juga bagus. Pakai huruf ini saja sudah cakep tuh. Nah itu tadi dari desain kemasan ya. Pak, permisi Pak, punya saya belum di-review Pak. Siapa namanya? Yusuf Akbar. Yusuf Akbar lah yang barusan tadi Yusuf Ali. Oh maaf Yusuf Akbar ya yang ngirim duluan ya. Ada Yusuf 2 ya. Sebentar. Karena Yusufnya 2 sebentar. Jangan-jangan Yusuf yang ngirim duluan itu bukan Yusuf Ali ya. Malah Yusuf Akbar ya. Sebentar. Saya lihat. UAS. Oh iya, ya ternyata yang ngirim online terus itu bukan Yusuf Ali, maaf. Gangguan teknis. Ternyata yang selalu ngirim tepat waktu dan duluan itu namanya Yusuf Akbar ya. Salah saya. Lari di rombel sebelah, Mas. Saya downloadnya di rombel sebelah. Ya, saya apa itu namanya screen. Mohon maaf, Mas. Ya, terima kasih sudah mengingatkan. Ini yang desainer yang attitude-nya baik tadi ya. Bukan ya Mas Yusuf Ali juga attitude-nya juga baik. Tapi ini yang mengumpulkan selalu di depan itu ya. Kemasannya dipilih yang paling disukai, terus kemudian ada desain kemasan sangat baik juga. Ya desainnya sangat bagus, sangat dewasa. Terus kemudian tata letak juga baik, tidak terlalu banyak apa itu namanya elemen yang mengganggu ya. Nah ini bagus sekali tampilan ini di bagian sini. Anda perhatikan tuh komposisi warnanya dan sebagainya ya sudah baik sekali di apa itu namanya di gambar ini ya. Sebentar, ini komputernya stuck di sini dulu, tunggu. Ya oke, sudah jalan lagi. Terus kemudian Bang Max juga baik, gambarnya sangat bagus. Lapasta ya, Lapastanya juga elemen lengkung yang sangat sederhana dipadu dengan warna putih ya, bagus juga, sangat dewasa. Terus kemudian untuk OW-nya ini juga unik ya kemasannya, dan yang terakhir primer sekunder kemarin Rebo yang sangat terukur ya, mulai dari posisi dan sebagainya sangat baik ya. Oke, Mas Yusuf Akbar ya, portofolio yang sangat bagus sekali dari Mas Yusuf Akbar. Oke, ada lagi yang belum dibahas? Saya, Pak. Ya, siapa itu? Saya itu siapa itu? Elvia, Pak. Tadi yang ya. Sudah dikirim lagi? Sudah, Pak. Semoga ya. bisa review. Ya, semoga bisa direview ya. Oke, sebentar. Saya loading dulu ya, Mbak, komputernya ya. Komputernya itu kalau apa itu namanya, jadi rumah itu ada beberapa komputer, tapi komputer yang saya pakai ini kan laptop saya nggak seberapa kuat kemakan memorinya sama ini ya, sama Google Chrome. Google Chrome itu penghisap memori paling besar di dunia ya. Dia memori 8 GB diambil 7 GB sendiri sama Google Chrome. Oke, saya share screen lagi, punyanya Mbak Alvia. Ya. Nah, ini sudah agak ringan nih ya. Eko Murni. Terus kemudian before after. Ya, tadi komentarnya ini ya, Mbak. Di pojok ini masih belum lurus ya garisnya ya. Kelihatan di before, paham maksud saya? Pak. Ya, oke. Nah, lain kali yang teliti ya. Terus kemudian desain Jaiwangi itu ya, ini nggak tahu ini ada kotoran apa ini ya. Saya nggak tahu ini kotorannya datangnya dari mana nih. Ya ini. Ini ada kotoran nih. Ini mungkin ada teks yang belum sempat dibersihkan dengan baik. Terus kemudian gambarnya, fotonya sudah nggak ada masalah. Nah, technical aspek sebenarnya kalau technical aspek Anda fullkan screen aja putih malah lebih enak ya, lebih aman.
Kemudian kemasan box yang lebih tinggi, ada gambar di sana. Nah, foto kemasannya Anda bisa kasih jarak sedikit atau fullkan, atau mungkin Anda buat komposisi satu yang bagus, seperti teman-teman tadi. Berikutnya ada Ultra Mimi, membuat kemasan Ultra ya. Yang kemarin saya kritisi tekuannya nggak di bawah ya, tekuannya harus di atas. Saya setiap hari dealing dengan Ultra Milk ya, jadi apa tekuannya ke atas atau ke bawah. Berikutnya Wollens, ini sudah bagus fotonya. Cuma kemarin itu pertanyaannya apakah dia mampu menahan beban di dalam yang kuat atau tidak, apa yang banyak dan berat ini atau tidak. Kalau mampu ya berarti bagus kemasannya. Primer sekunder kemarin membuat kemasannya si Umang ya, yang kemarin saya tanya apakah ini bisa dibalik, kalau dibalik jatuh semua apa enggak. Itu yang jadi pertanyaan kemarin. Tapi terlepas dari itu kemasannya direvisi sama fotonya ya direvisi sama Mbak Alfia, ternyata di sliding seperti ini ya. Ya berarti oke, ini sudah oke. Ya, itu dari Mbak Alfia ya. Betul ya, sudah ya? Iya Pak, sudah, Ya, terima kasih banyak. oke. Menarik juga Mbak Alfia ya. Baik teman-teman, sebelum menutup ya, saya warning dulu terkait dengan nilai ya. Nah, ini boleh bilang karyanya bagus-bagus. Sama seperti rombel sebelah, desain kemasan itu bagus-bagus juga. Sama. Salah satu yang terbaik, bahkan selama saya ngajar desain kemasan, rombel Anda dan rombel kemarin itu masuk 5 besar terbaik angkatan yang saya ajar ya, desain kemasan. Mayoritas ya, average, above average ya, di rata-rata di atas kemampuan angkatan-angkatan lain. 5 besar lah, jadi 5 angkatan terbaik lah yang pernah saya ajar desain kemasan. Bukan satu yang terbaik ya, bukan yang paling baik, tapi Anda masuk 5 besar. Dan itu pun kualitas karyanya sangat baik ini ya, semester ini. Kenapa kok nggak yang terbaik? Karena semester ini kita hanya dapat berapa ya? 6 ya, 6 kemasan ya. Sementara yang terbaik itu dapatnya 12 kemasan ya. Anda hanya setengah jalan dari kakak kelas ya. Tapi nggak ada masalah dengan itu karena yang saya lihat adalah bagaimana progresnya. Nah, terkait dengan nilai teman-teman, selalu lihat rentang nilai itu tidak adil ya. 70 sampai 80 itu B, 81 sampai 85 itu AB, 86 ke atas itu A. Bayangkan kalau ada mahasiswa nilainya satunya 86, yang satunya 84. Saya nggak nyebut 85, kalau ada mahasiswa nilainya 85 pasti saya naikkan jadi 86 ya. Nah, nilainya satunya 84. 84 sama 86 ini selisihnya cuma 0,2 lah ya, atau 2 poin saja. Nggak signifikan sebenarnya. Tapi yang satu dapat A, yang satu dapat AB. Demikian halnya juga kalau ada mahasiswa nilainya itu 79 ya. Terus yang satunya nilainya 81. Yang 81 tadi itu dapat nilai AB, yang 79 tadi itu dapat B. Celakanya yang nilainya 70 juga dapat nilai B. Ya. Jadi nilai itu bukanlah acuan yang tepat dalam menilai kapasitas Anda sebagai calon desainer. Selalu diingat ya, nilai memang syarat wajib akademis ya. Nilai itu memang ya mau nggak mau karena Anda kuliah ya Anda butuh nilai. Nilainya ya harus bagus gitu. Tapi bagi yang Anda dapat nilai AB misalkan, AB 85, Anda tidak perlu berkecil hati karena skill Anda itu setara dengan yang dapat A 86 atau A 87. Jadi cuma Anda mungkin kurang sedekah, atau mungkin Anda kurang sholat duha, atau Anda melekan tapi rupa tahajud, mungkin seperti itu saja sehingga nilai Anda mentok di 85 gitu ya, kok nggak bisa sampai 86. Atau mungkin Anda lupa beribadah sehingga nilai Anda itu 79, sementara teman Anda yang mungkin kualitasnya di bawah Anda malah bejo, nilainya 81. Itu bisa terjadi ya dalam dunia ini ya. Sangat bisa terjadi ya, karena orang pintar itu kalahnya sama orang bejo ya. Orang bejo kalahnya sama orang dalam. Jadi kalau Anda sepintar apapun mesti kalah sama orang dalam ya. Apalagi kalah sama orang bejo yang punya orang dalam. Ya, itu malah kalah lagi. Nah, oleh karena itu mohon nanti ketika nilainya itu berbeda, nggak usah protes. Atau kalau tanya boleh saya tanya, Pak, saya kok seperti ini, nanti saya jelaskan alasannya apa ya, tetap boleh. Tapi tidak perlu iri ya dengan temannya. Kalau misalkan temannya dapat nilai A, Anda dapat nilai AB, atau temannya dapat nilai AB, Anda dapat nilai B,
mohon jangan iren-iren ya. Ya, insya Allah nilainya bagus-bagus. Nah itu yang pertama. Terus yang kedua, saya ingin bertanya sebenarnya. Saya ingin bertanya kepada random sampling saja ya. Saya tanya yang saya lihat. Coba Mbak Rahmadila ada? Ada Pak. Oke, saya tanya. Saya lupa karya Anda tadi seperti apa ya. Tapi saya coba tanya ke Mbak Rahmadila. Mbak, merasa skill Anda meningkat nggak di desain kemasan ini? Iya Pak. Ya, gara-gara saya atau gara-gara Anda? Gara-gara dua-duanya sih. Jadi Ya, bukan gara-gara saya, Pak. Pasti bukan gara-gara saya. Tapi, ya, terima kasih Mbak Rahmadila. Sebenarnya skill Anda meningkat itu bukan gara-gara saya. Ya, saya hanya toh ngasih tugas, ngasih tugas komentar. Tapi skill Anda itu meningkat gara-gara Anda menaikkan standar Anda. Gitu. Karena Anda melihat karya orang lain kok keren, Anda naikkan standar Anda seperti orang lain itu. Orang lainnya juga, lihat tuh temanku keren juga, wah naikkan lagi. Akhirnya terjadi kenaikan standar yang semuanya dipicu oleh diri Anda sendiri. Nah, dari situlah Anda nanti itu bisa terapkan ke mata kuliah yang lain. Jangan pernah mengerjakan sesuatu itu hanya dengan dalam tanda kutip itu orientasinya nilai atau orientasinya yang tugasnya lunas. Tapi jangan seperti itu, sayang banget. Tapi kerjakanlah ini orientasinya adalah karena saya mencintai pekerjaan itu. Ingat, cinta itu bukan berarti cinta yang tulus ya, atau cinta pada pandangan pertama. Cinta itu nggak seperti itu. Cinta itu bisa karena terpaksa, Anda terpaksa mencintai, ya. Anda bisa cinta karena Anda itu terbiasa dengan apa yang Anda cintai itu. Anda juga bisa cinta karena mungkin pandangan pertama bisa jadi. Anda juga bisa mencintai karena Anda membencinya. Anda berusaha mencintai karena Anda membencinya, dan Anda memang bisa benar-benar cinta yang tulus. Ada grade-grade-nya itu nanti. Dan ketika Anda, mungkin pertama desain kemasan ini Anda terpaksa ya, mencintai terpaksa. Tapi lama-lama Anda mencintai karena kebiasaan. Lama-lama mungkin Anda mencintai, atau awalnya Anda mencintai karena membencinya gitu ya. Tapi suatu ketika Anda mencintai karena tulus itu tadi, karya Anda pasti akan keren tuh pasti. Pasti dengan sendirinya karya Anda akan tidak ada kepuasan gitu ya dalam membuat karya itu. Itu level ketika Anda sudah mencintai menjadi pada level yang lebih tinggi. Nah, oleh karena itu di mata kuliah yang lain nantinya Anda coba cintai apa yang Anda kerjakan itu, baik cinta yang Anda benci, cinta yang terpaksa, cinta yang Anda biasakan, cinta yang Anda suka dari awalnya, atau memang cinta yang benar-benar tulus gitu ya. Nanti lama-kelamaan pasti akan keren. Yang terakhir banget, saya sampaikan terima kasih atas karya-karya yang fantastis. Nanti karya ini saya pinjam ya untuk masuk ke buku-buku karya-karya desain komunikasi visual UNES. Tanpa menghilangkan nama, saya tidak akan menghilangkan nama Anda gitu ya. Saya pasti akan meletakkan nama Anda seperti biasa gitu ya. Saya expose. Jadi kalau muncul saya izin gitu ya, tanpa menghilangkan nama, justru saya mempromosikan posisi Anda. Nanti email sama saya letakkan biasanya ya kontak-kontaknya. Nah, terus nanti kayak Hall of Fame begitu ya, Hall of Fame dari desain kemasan dari tahun ke tahun. Nanti akan ada bukunya di tahun 2022. Saya juga mohon maaf apabila membuat Anda begadang, membuat Anda keluar biaya, membuat Anda marah karena dikritik, membuat Anda jengkel karena tugasnya terlalu banyak dan seterusnya. Tapi yang jelas target saya di desain kemasan ini tercapai ya, membuat Anda menjadi seseorang yang memiliki portofolio desain kemasan yang bagus. Nah, itu yang saya senangi dari rombel Anda. Semoga kita bertemu lagi di semester depan di mata kuliah yang lain tentunya ya, jangan di mata kuliah desain kemasan. Semoga karya-karyanya selalu naik terus dan pada titik tertentu menjadi ilmu yang bermanfaat yang bisa Anda teruskan kepada orang lain. Anda sudah punya skill desain kemasan, kalau ada tetangga, ada UMKM, ada siapapun yang butuh desain kemasan, kerjakan saja nggak apa-apa dengan cinta ya. Katakanlah kalau Pak biayanya cuma ya dibayarnya sekitar 100.000, 200.000 awalnya, nggak apa-apa, kerjakan aja. Nanti lama-kelamaan Anda akan menjadi desainer kemasan yang dibayar mungkin sekitar 10 juta, 20 juta per kemasan. Itu proses saja. Terima kasih atas perhatiannya selama ini. Ya, insya Allah bertemu lagi di pertemuan yang selanjutnya ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Pak Wanda. Terima kasih semuanya. Saya akhiri ya.